Shalom jemaat Tuhan dan pendengar setia Bread Life. Kali ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Bartimeus yang terdapat dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus dikelompokkan sebagai orang yang terpinggirkan, orang hina, orang cacat, orang buta yang duduknya di pinggir jalan. Meskipun Bartimeus buta secara jasmani, tetapi dia tidak buta secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang penuh kasih dan kuasa. Bartimeus memang buta, namun ia memiliki telinga yang mau mendengar. Ia sudah sering mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, memulihkan yang menderita, dan melepaskan yang terikat, serta berbagai mujizat lainnya. Meskipun Bartimeus tidak melihat mujizat Yesus secara langsung, namun ia percaya bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan segala perkara. Ketika Yesus lewat dekat Bartimeus, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia percaya bahwa Yesus mengasihinya dan mampu mencelikan matanya. Istilah anak Daud yang diucapkan Bartimeus menunjukkan pengertian dan pengharapannya kepada Sang Mesias yang datang sebagai Raja, bukan sekedar Yesus anak tukang kayu. Banyak orang yang mengikuti Yesus tidak membuat Bartimeus malu dan takut untuk memanggil Yesus. Bahkan teguran-teguran dari orang tersebut tidak membuatnya berhenti untuk berseru kepada Yesus. Semuanya itu tidak menjadi halangan bagi Bartimeus untuk tetap berharap kepada Yesus. Kalau kita perhatikan, ada dua kelompok dari pengikut Yesus, yaitu yang pertama yang menghalangi Bartimeus untuk datang kepada Yesus, dan yang kedua justru membawa Bartimeus datang kepada Yesus serta menguatkan hatinya. Banyak orang yang mengaku murid Kristus atau pengikut Yesus, namun tidak semuanya memiliki hati untuk melayani, hati yang peduli, dan hati yang simpati kepada sesamanya. Peduli dan membawa sesama kepada Kristus adalah bukti bahwa kita memang murid Kristus yang sejati. Menariknya, disebutkan Bartimeus meninggalkan jubah sebelum menghampiri Yesus. Jubah dapat dianalogikan sebagai atribut-atribut yang melekat pada masa lalu Bartimeus, seperti sikap ego manusia, kesombongan, keangkuhan, dan segala sifat keduniawi yang lainnya. Permintaan kepada Yesus agar ia dapat melihat membuktikan Bartimeus adalah pribadi yang luar biasa. Meskipun ia hanya seorang pengemis yang hidup berdasarkan belas kasihan orang lain, ia tidak meminta kekayaan atau sesuatu yang memuaskan hasrat kedagingannya. Bahkan Bartimeus membalas kasih Tuhan, yaitu dengan mengikut Yesus. Bartimeus adalah kita. Kita ini juga orang buta. Mungkin bukan buta secara mata, tetapi buta secara hati. Kadang-kadang kita masih berjalan dalam kegelapan dunia ini. Kita mengikuti arus kemana dunia pergi. Belum sepenuh hati kita mengiring Yesus. Kita masih sulit untuk bersyukur dan lebih mudah untuk bersungut-sungut. Keraguan memenuhi hati kita ketika kita menghadapi masalah kehidupan. Sudah saatnya kita berseru kepada Yesus seperti yang dilakukan Bartimeus. Mintalah kepada Yesus apa yang menjadi kerinduan hati kita. Sesuai dengan anugerahnya, maka hidup kita tidak akan mengalami keterpurukan terus-menerus, dan kita dapat melihat visi misi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita akan bergerak dalam rancangan Tuhan. Jangan pernah menyerah terhadap situasi yang menghalangi kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Dan bersyukurlah senantiasa atas segala kebaikan Tuhan dengan menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Yesus adalah pribadi yang peduli dan mengerti. Dia selalu menjawab seruan setiap orang yang berharap kepadanya, apapun situasi dan kondisi orang tersebut. Dengan catatan, kita sungguh-sungguh menaruh iman percaya kita hanya kepada Yesus. Dengan iman kita diselamatkan. Dengan iman juga semua persoalan dan kebutuhan kita bisa terjawab. Dan jangan lupa, biarlah melalui perkataan dan perbuatan kita, nama Yesus semakin dimuliakan. Amin. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Terus patuh dalam menjalankan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Tuhan Yesus memberkati.